Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi atau sharing ilmu pengetahuan terkait beberapa materi. Nah, yang pertama itu Islam dan liberalisme. Namun sebelum kita lebih dalam membahasnya, apa sih yang dinamakan liberalisme? Nah, liberalisme itu singkatnya itu adalah ideologi politik atau pandangan filsafat politik dan moral yang mendasarkan diri pada prinsip kebebasan gitu, liberty. Nah, sebagai nilai utamanya. Nah, di sini ada dua poin. Yang pertama itu Islam dan liberalisme. Nah, Islam dan liberalisme ini membahas bagaimana ajaran Islam itu berinteraksi dengan nilai-nilai liberalisme itu sendiri. Seperti kebebasan individu, akal dan hak asasi manusia. Nah, ada beberapa pandangan berpendapat bahwa Islam dan liberalisme ini bisa selaras, di mana nilai-nilai liberal ini dapat ditemukan diperkuat dengan ajaran Islam. Nah, misalnya itu di dalam Al-Quran itu surah Yunus ayat 10 itu saya contohkan dengan satu ayat ini. Di sana Allah mengatakan, dan tidak ada seorang pun yang beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah, ayat ini menekankan pentingnya kita menggunakan akal dan pikiran untuk memahami atau mengimani tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah disampaikan melalui ayat Al-Quran. Nah, tapi di samping itu, namun ada juga yang pandangan yang menganggap atau mengatakan liberalisme itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam karena dianggap terlalu menekankan individualisme dan relativisme moral. Nah, itu pandangan yang kedua. Nah, yang pandangan yang pertama tadi mengatakan bahwa liberalisme nilai-nilai Islam dan liberalisme itu jalan selaras, bisa selaras. Namun di pandangan yang kedua tidak selaras. Nah, karena mungkin ada beberapa hal yang mengakibatkan hal tersebut. Nah, yang kedua itu ada Islam dan fundamentalisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fundamentalisme? Jadi teman-teman, fundamentalisme itu adalah suatu paham atau suatu gerakan yang menekankan untuk kembalinya kepada ajaran, prinsip atau doktrin yang dianggap sebagai asli gitu, asli, murni dan tidak boleh ditawar-tawar atau tidak boleh diubah atau disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, Islam dan fundamentalisme itu juga dia itu merujuk pada gerakan atau pandangan yang menekankan penafsiran secara harfiah dan kaku terhadap teks-teks agama atau yang kita sebut Al-Quran dan Sunnah. Nah, serta keinginan untuk kembali kepada akar atau fondasi Islam itu sendiri yang dianggap sebagai masih ajaran murni. Kelompok fundamentalisme ini seringkali dia itu menolak modernitas dan ajaran-ajaran dari pengaruh barat gitu, serta berusaha menerapkan syariah secara ketat dalam segala aspek kehidupan. Namun perlu digarisbawahi atau perlu dicatat bahwa fundamentalisme itu tidak sama dengan radikalisme, meskipun keduanya itu bisa saling tumpang tindih lah gitu. Nah, itu Islam dan fundamentalisme. Oke, baik, selanjutnya itu ada Islam dan demokrasi. Nah, ini kata-kata demokrasi ini sudah seringkali terlintas atau seringkali kita dengar. Demokrasi itu sendiri adalah suatu sistem yang pemerintahannya itu di mana kekuasaan tertingginya itu sebenarnya berada di tangan rakyat. Nah, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, Islam dan demokrasi ini itu merupakan topik yang banyak sekali diperdebatkan. Beberapa cendekiawan Muslim berpendapat bahwa nilai-nilai demokrasi itu seperti keadilan, bebas dalam berpendapat, musyawarah, dan akuntabilitas pemimpin selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, mereka menyoroti atau melihat bagaimana konsep musyawarah ini sebagai bentuk partisipasi rakyat gitu. Nah, namun di sisi lain ada yang berpendapat juga bahwa demokrasi dan konsep kedaulatan rakyatnya bertentangan dengan kedaulatan Tuhan atau
yang disebut itu hakimiyah Allah lah gitu, aturan-aturan Allah. Namun banyak negara mayoritas Muslim saat ini mempraktikkan bentuk pemerintahan demokratis dengan berbagai tingkat keberhasilan. Jadi mereka itu menggabungkan bagaimana benar-benar menjalankan apa yang dinamakan demokrasi yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, beberapa negara sudah melaksanakan atau merealisasikannya dan itu terbukti berhasil. Baik teman-teman, yang selanjutnya ini mungkin materinya agak sedikit sensitif ya. Nah, yang selanjutnya itu ada Islam dan radikalisme atau terorisme. Nah, Islam dan radikalisme atau terorisme ini adalah merupakan, bisa dikatakan ini isu yang sensitif ya, karena radikalisme itu dia itu merujuk pada pandangan yang cukup ekstrim atau yang menuntut perubahan drastis. Nah, seringkali melalui kekerasan. Nah, sementara terorisme itu adalah menggunakan kekerasan untuk menciptakan ketakutan tersebut. Nah, dan mencapai tujuan politik atau ideologi. Nah, terorisme lah gitu. Namun perlu di sini perlu kita tekankan atau perlu ditekankan bahwa Islam itu sangat-sangat menolak adanya terorisme dan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Nah, tindakan terorisme ini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu itu adalah dari segi ajaran Islam yang kita ketahui damai dan merupakan penyimpangan yang ya sangat-sangat ekstrim lah gitu, karena mayoritas umat Islam di seluruh dunia itu mengutuk terorisme. Nah, jadi tidak sebenarnya negara-negara yang notabene-nya itu adalah negara Muslim itu tidak setuju adanya terorisme itu, karena emang itu hal yang sensitif lah gitu. Selanjutnya itu ada Islam dan feminisme. Nah, Islam dan feminisme ini adalah topik yang cukup kompleks karena feminisme Muslim itu adalah gerakan yang berusaha memahami dan mempromosikan kesetaraan gender dalam konteks Islam. Nah, kesetaraan gender di sini maksudnya itu kesetaraan atau keadilan bagi kesamaan, keserataan bagi antara laki-laki dan perempuan. Nah, mereka yang mengatakan begitu berpendapat bahwa Al-Quran dan ajaran Islam yang otentik itu sebenarnya membebaskan dan memberdayakan perempuan itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam Al-Quran dia itu juga membahas tentang perempuan, ada di surah An-Nisa ayat 1. Nah, itu menjadi patokan bahwa mereka yang mengatakan seperti itu menuntut hak-hak yang setara bagi perempuan, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, politik, hukum keluarga berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Namun di balik itu ada juga yang berpandangan mereka menolak feminisme karena dianggap sebagai ideologi atau keyakinan Barat yang bertentangan dengan tatanan gender yang ditetapkan dalam Islam. Nah, yang terakhir itu Islam dan jilbab dengan cadar. Nah, dalam Islam dan jilbab dengan cadar ini berkaitan dengan praktik busana muslimah atau perempuan. Jilbab itu sendiri itu adalah kerudung yang menutupi rambut dan leher. Nah, yang biasanya kita bilang itu aurat. Nah, sedangkan cadar itu adalah penutup wajah yang hanya menyisakan mata. Nah, tadi kalau jilbab itu dia dia adalah kerudung yang menutupi rambut dan leher. Nah, sedangkan cadar itu dia menutupi bagian muka yang menyisakan hanya mata gitu, hanya mata. Dalam Islam, kewajiban berbusana yang menutup aurat itu termasuk jilbab itu adalah bagian dari ajaran syariah yang disepakati oleh mayoritas ulama. Meskipun ada perbedaan pendapat di dalamnya. Ada perbedaan pendapat tentang batasan-batasannya. Sementara itu cadar itu adalah praktik yang juga memiliki dasar dan beberapa interpretasi fikih Islamnya. Namun secara hukumnya tidak sekuat
atau seuniversal bagaimana pemakaian jilbab. Nah, penggunaan cadar itu dia itu lebih merupakan pilihan pribadi atau kemauan sendiri, kemauan pribadi, apakah mau memakai atau tidak memakai gitu. Nah, sedangkan kalau jilbab itu dalam Islam emang diwajibkan karena itu untuk menutup aurat lah gitu. Saya rasa itu perbedaannya yang cukup jelas ya. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sharing sampaikan, ilmu pengetahuan, semoga bermanfaat untuk pribadi dan untuk semua. Nah, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.